farmnya scaling sekarang. Jadi semakin lebih lama, semakin mendekat level 15, persenan spell farmnya akan semakin lebih deras. Tanky banget ya berarti yang ingin dibawakan oleh RRQ juga. Karena udah ada high loss di bagian depan. Dan dua fighter di kiri dan juga kanan. Ngebuat EVOS harus berusaha lebih keras dengan output damage yang akan diandalkan ke arah Joy dan mungkin ke arah Granger. Yap, jadi untuk sekarang di leg yang kedua dari derby klasik kita 1-0 sudah diambil oleh RRQ di game yang kedua menjadi kesempatan untuk EVOS. Akankah mereka bisa menyamakan kedudukan atau leg yang kedua akan sama ceritanya seperti leg yang pertama? Jadi langsung saja MPL Arena kembali sekali lagi pada suaranya. Wow, dan ini dia kita akan langsung menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam game yang kedua dengan banyaknya perubahan dan perombakan di tangan EVOS. Mereka membawa tipikal team fight yang cukup powerful dan juga di area roamer yang lebih agresif bisa dibilang dengan adanya Gatot Kaca di tangan seorang Ki. Ini kalau kita ngomongin soal Gatot Kaca ya, dia kan jatuhnya anti geng kan sebenarnya hero-nya. Yep. Jadi AOG ke belakang, revitalize, untuk bertahan hidup. Sekarang kayaknya main ofensif. Oke, cukup pede tadi Ki. Dengan Amrik kembali dihajar maju loh bro. Tuh, iya ya, menghadapi 3 pemain sekaligus. Cuman masalahnya ternyata ya output damage dari RRQ di awal pun ini nggak boleh di underestimate, Pak. Aduh, revitalize juga kayaknya bakal kalah ya, karena high loss loh di awal game. Aduh pukul agak sedikit ngerepotin sebenarnya buat Gatot Kaca karena high loss. Dia punya penurunan dari attack speed. Dan itu yang sedikit merugikan karena pasif dari Gatot Kaca itu mengandalkan sekali basic attack-nya dari Gatot Kaca sendiri. Iya. Ya tadi Sin nyolong-nyolong sekali ngasih damage juga bro gitu loh. Nggak bantu-bantu gitu loh. Itu dia perbedaan damage-nya kan, ada gap-nya di sana. Karena kayak 3 lawan 2 jadinya di mid lane. Tetap ikut-ikutan juga ya. Dan kalau ngelihat ke arah kedua belah sisi side lane pun masih dalam kondisi yang aman gitu. Diam, dan itu dia ada satu first blood yang berhasil diamankan oleh Albert. Satu eliminasi awal yang akan sangat menguntungkan. ya, guys, ya. Riz lagi-lagi terkena ganking di early. Bahkan itu bukan ganking ya, karena satu solo pick off aja hanya membutuhkan Albert seorang diri. Iya, tapi emang timingnya pas ya. Dengan bantalan didapatkan dari area jungle, dia langsung datang dengan 4 Rhythm of Joy. Dan itu yang membuat Rin sedikit pick off. Tapi anyway, dia mendapatkan level yang keempat, jadi dia tetap punya reward manipulation. Ya, jadi kontes di area turtle sebenarnya masih bisa kita lihat antara kedua belah tim, tapi Dagon. Wah, itu dia kembali strateginya. Brave Fighter langsung keluar dengan vengeance yang diaktifkan. Revitalize kali ini. Bisakah Resnya bertahan walaupun turtle tadi berhasil diamankan pula oleh pergerakan versi yang cukup baik. Sementara sekarang Albert akan masuk, akan berada damage yang bisa diantarkan. Sementara itu Albert masih berhasil untuk bisa mengantarkan damage yang begitu menyakitkan dan hidup. Berhasil diambil. Secara poin eliminasi ada 2 poin yang sudah dipegang oleh EVOS, tapi mereka harus merelakan satu objektif turtle, bro. Ya, nggak ada masalah sebenarnya. Karena emang objektifnya dari awal juga bukan ke area turtle, melainkan mungkin bisa ke retake-nya aja untuk turtle-nya. Sekarang kalau kita lihat dari mungkin rondelnya dulu sih, yang dari tadi aktif banget ya untuk bisa melakukan ganking dan mencari pertukaran point kill. Ini yang mungkin harus diperhatikan juga karena RRQ lebih berfokus untuk memberikan ruang bagi Versik karena emang nantinya Versik di mid game akan sangat-sangat bisa nge-carry the game. Sementara untuk Albert buat sekarang ya emang dia harus bisa mengimbangi dulu nih pattern farm dari Versik karena kalau ngomongin ganking Versik lebih mudah, dia tinggal buka mountain shamer aja. Iya, memang kalau kita ngomongin secara team fight ini ada perbedaan yang lumayan signifikan, apalagi ngomongin area of impact. Glorious Pathway dengan reward manipulation yang tadi sempat bisa ngebuat dari EVOS lumayan ke pressure di area perebutan objektif. Tapi ya sama halnya untuk kedua belah sisi side laner yang masih belum memberikan pressure. Ini dia total assist di MPL ID 2.200 dari Albert. Panjang karir dia. Set banyak banget ya. Iyalah, dia main dari season 6, udah 10 season dia. Wow. Dan ya ini angka yang tinggi yang mungkin bisa ditambahkan lagi berarti di game kedua kita. Apalagi dengan tipikal hero eksekutor nih, hadirnya Joy di tangan Albert. Ini dia nih yang mungkin bakal cari juga ya. RRQ-nya juga belum mendapatkan window untuk mencari point kill. Mereka lebih memanfaatkan untuk team fight besar nanti dengan adanya reward manipulation. Ada Glorious Pathway juga. Mantan baby alien. Jangan lupa Mountain mantan Shocker baby karena buat macan. sekarang Toy-nya udah punya War Axe. Ini bakal jadi sinyal sih harusnya untuk melakukan team fight paksa di bagian top lane. Fight berlima lebih tepatnya. The Expanding River. Ini yang akan membuat RRQ connect lebih gampang. Yep. Iya, dan itu juga yang kita tunggu ya untuk melihat kalau misalnya diadu nih 5 menghadapi 5 pemain. Siapakah yang akan lebih unggul secara posisi, secara keputusan juga. Karena untuk area tertentu dipegang, I'm offended.
Sementara tadi terlihat dengan Donald Wolfing langsung dikeluarkan. Sementara Pertarungan sekarang di hidupnya kartel tadi berhasil langsung ditarik ke bagian belakang dari Ron yang akan jadi pula ke dalam pertempuran. Thailand. Manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran tepat berada dalam satu area begitu Lorna saja. kartel Anu. Menghilangkan karena Res. Dan Res menjadi korban yang pertama di Resna. dalam pertempuran tersebut. Tapi lagi-lagi mereka ngedapetin objektif turtle yang kedua. Keuntungan untuk RRQ kah, Bro? Yap. Berhasil lagi menarik nih. Idok. Sengaja ada trade aja sih mungkin ya dari RRQ. Karena ingat tujuan mereka adalah untuk memberikan ruang bagi Versik. Mereka ingin membiarkan Versik farming dengan leluasa biar nanti ada gap gold antar junglernya. Walaupun Albert mendapatkan beberapa kill participation, tapi di sini emang ya tugasnya Albert untuk bisa mendeliver damage di early game dengan Joy. Dan sekarang pertempuran. Apa yang terjadi? Di mana Mopen dan jatuh dikeluarkan. Bahkan sekarang apa terlalu dia nggak konekan siapapun. Tapi pertempuran kembali terjadi dalam ada River. Ada konsep tunggal yang langsung dikeluarkan oleh Albert. Masih bersatu bisa langsung menyajikan ke arah beberapa player dan juga mengatakan Si Randy Dementia. gila ya, Mengakibatkan Toy hilang di dalam area tersebut. Satu kejutan yang sebenarnya dibuka oleh RRQ dengan I'm Offended yang connect karena 2 pemain sekaligus. Tapi ya masih ada spell yang bisa ngebantu EVOS untuk lepas dari kejaran tersebut. Dan bahkan mereka yang sekarang pegang keunggulan outer turret atas. Ini lumayan berbahaya loh kalau udah dipegang sama Erlan. Dan react dari Ki bagus banget menurutku tadi. Kalau yang notice ya, tadi dia IOG-nya menuju ke Erlan. Tujuannya biar nanti dia nggak cover Erlan-nya, karena pasti kalau kena serang kayak tadi, Berat. Sekarang pecah lagi loh bro. Ada real war manipulation langsung dikeluarkan. Albert masih selamat. Revitalize dibuka. Mantap, Berat, Tindakan perlindungan dari Yankee. bisa engage aja ya berarti ya. Cuma buat ngeprox beberapa battle spell, tapi nggak ada yang ngeprox juga di bagian mid lane. Kayaknya bakal cuma jual beli serangan aja. Sampai nanti ada satu flicker yang bakal Mantap, tertiga. Bro. Dan sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Randy berusaha untuk bisa mengejar ke arah Idok. Ada Idoknya langsung terpisah dari kerumunan rekan-rekannya. Namun Res sebagai belakang datang untuk bisa memberikan sebuah backup yang sakit Anjay, banget. Dana Grandi, Damage yang Masya dihasilkan Allah. oleh Randy. Itu cicilan yang benar-benar menyakitkan bagi seorang Idok. Karena dia adalah high loss Permainan loh. Yoyo deh, Tapi di seorang hadapan Randy, Cici si memang anak bibu udah ya, nggak guys, ya. terlalu tanky lagi. Dan harus sudah mulai mengumpulkan Berat, Mas, item-item kalau udah defensifnya. turtle. Dalam posisi turtle sekarang udah mulai menjadi perebutan dari kedua belah Ayo, sisi. Berat. Randy di bagian depan. Yap. Berat. Itu dia. Ada pertempuran yang akan terjadi. Namun Berat. sekarang Crimson Backup Berat. dikeluarkan sedikit lagi. Resnya berhasil mendapatkan Berat. karena roda. Namun Reza terpisah. Nah, Turtle-nya Berat, berhasil levelnya diamankan. mantap, Berat. Namun kali ini Idoklah Berat. yang terpisah dari rekan-rekannya. Mantap. Hanya menjadi korban selanjutnya dan Nibos Oh. masih berburu. Double kill sudah bisa dipegang oleh seorang Erlan. Dan kita nanti bakal lihat apakah dengan Skypierce yang sudah ada di tangan atau belum yang bisa menjadi stacking maksimal di tangan EVOS. Karena berbahaya nih ketika Erlan udah dikasih makan. I'm offended. Berhasil menarik Albert tapi Albert masih bisa Ayo, Berat. kabur. Udah pasti ya, masih susah juga buat take down Albert dalam keadaan kurang damage. Dan ini nih ruangnya mulai terbatas sekali bagi RRQ untuk bisa mendominasi, beda dengan game yang pertama. Dimana dengan pencurian dari satu turtle tadi, lihat dampaknya. EVOS langsung punya gold lead yang begitu jauh. Dengan trade yang dari awal kita lihat, kill dan kill yang ditabung. Sehingga sekarang pecahnya ada di turtle yang ketiga. Ya, dan Ruby udah nggak bisa narik sembarang orang sih. Berkali-kali kita ngeliat emang Loh. Menet yang malah Masya jadi kerugian Allah. dan Res. Oke. Tadi mencoba Harusnya aman sih, untuk gak ada memberikan objektif. kompetitif ya. Ya, harusnya gak ada objektif. Jadi, ya ultimate-nya bakal jadi ultimate yang dibuang begitu aja. Mungkin untuk desain gauge, mungkin untuk memisahkan team fight. Tapi ya dalam kurun waktu 15-20 menit ke depan harusnya Brave Fighters-nya bakal siap lagi. Nah ya, masih bisa kembali lah ya setidaknya untuk kontes Olor selanjutnya. Tapi kita nggak pernah tahu ada inisiasi yang harus Ya, dibuka. dan itu dia real world Itu berat, manipulation itu berat, dibuka guys. mendadak Anjing. Aimo Pedan menarik Thank ke you. arah Randy namun sekarang apa terlalu kuat Aduh, dia Randy tepat blunder, berada guys. di tengah dari pusaran ada defensif yang diberikan oleh RRQ tidak sedikit lebih tersisa Randy masih sempat Aduh, untuk Randy kabur berat. namun Berat, berbeda ada aksi pengejaran dilakukan oleh Albert. Tidak ada korban jiwa, tapi jadi satu pertanyaan besar juga. Apakah itu satu ultimate yang memang direncanakan dari Glorious Pathway dan juga Rumah Manipulation yang cukup tinggi bisa aku bilang? Mereka udah nebak aja sih Nevin jatuhnya. Mereka udah nebak di sana. Mereka udah pre-move gerakan dari teman-teman EVOS yang ada di ambush bagian kanan. Jadi makanya mereka langsung ngebuka Rumah Manipulation. Mereka coba buka dengan Glorious Pathway. Low Tapi ternyata spam. EVOS-nya udah langsung kabur duluan sebelum terjebak. Iya ya, yang ngebuat akhirnya sekarang mungkin mereka nggak terlalu ready nih di sekitar area Lord karena udah banyak banget soft skills yang terbuka efek out. Ya itu dia Udah. Idok berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Lord Mata sudah mata di abret. berhasil langsung dipancing saja Mata oleh pemain diabrak, dari mata Bos Menang. diabrak. Sekarang Resnya masuk ke belakang dengan Mata reflektor langsung diabrak, dikeluarkan abrak. kembali Idoknya langsung menghindar dengan Abrak. satu spot. Abreto, Dan Rocky juga abreto. terlihat di dalam Mas, dari Toy. berat, Ada mas. Real World 15 langsung dikeluarkan tapi tepat
berbeda malah Abrat, Versik yang menjadi Abrat, korban. Bahkan Abrat. sekarang coba lihat. Abrat. Hanya ada 2 player dimiliki oleh RRQ Osi. 3 pemain yang berhasil di take down Mantap, dalam Brad. posisi Lord tersedia. Outer turret mid lane udah berhasil dihilangkan dan Ki akan langsung memberikan zoning out maksimal di area terdepan. Karena fokus dari Erlan yang langsung benar-benar tajam banget ke bagian belakang mau untuk bilang mengincar jam damage kedua dealer ya, bro. Wah ini dia untuk EVOS, aku no comment. Targeting mereka manis banget. Yap. Mereka udah tahu siapa targetnya. Mereka kejar Versiknya terlebih dahulu. Rinsnya yang diganggu dipaksa flicker. Anjing, Untuk gua RRQ mikirin sebuah dia pertanyaan. gede. Siapa targetnya? Iya. Kita nggak ngelihat satu suara, satu mata dari RRQ yang emang targetin member EVOS. Dan terlihat kalau dari replay dengan jelasnya teman-teman, Iya. di mana target mereka ya udah mereka mau makan depan dulu. Mereka punya Granger. Mereka pengen Erlannya mendapatkan stack Skypierce tambahan. Tapi Mantap, lihat target mantap, Brad, dari EVOS. mantap. Setelah mendapatkan idok, mereka langsung beda-beda targetnya. Yang satu menuju ke Versik, yang satu tutup ke belakang. Toy-nya ditumbangkan. Dan sekarang mereka dapat keluar. Keuntungan yang didapatkan sama EVOS berlipat ganda. Ya, dan gak cuma Lord sih, tapi sepertinya Holy Defense ini bisa dipegang lagi oleh teman-teman dari EVOS karena langsung dive in juga. Mantap, bro. Lordnya bersama para pemain Landing. EVOS yang Yep. masih belum mau mundur. Aduh sakit banget resnya mau tidak mau Brad Factor harus dikeluarkan. Sementara sekarang Erlan sempat menggunakan Rondo dan sempat menggunakan Dead Sonata. Oh, itu bahaya banget loh. Kalau misalkan miskalkulasi sedikit ya, kena efek Skypierce, itu res bisa tumbang. Iya. Ya, terlalu mengerikan dan concentrate energy juga sekarang udah dipegang sama Albert. Membuat output damage sebagai eksekutor bisa lebih maksimal lagi dan clearing power yang dipegang oleh EVOS juga sejauh ini berjalan dengan sangat lancar di 11 menit pertama, bro. Pasti ya, 6.000 gold lead dipegang sama EVOS. Keuntungan yang emang udah didapatkan dari awal dengan point kill yang ditabung. Mereka unggul dari segi big fight-nya. Walaupun ada 2 turtle yang diamankan RRQ, tapi mereka nggak siap untuk fondasi awalnya. Point kill. Yang dimana ketika mendapatkan point kill bisa dapetin objektif secara gratis. Dan itu yang dicari sama EVOS. Ya, posisi hidup kayak emang selalu terancam sih dari tadi sebagai high loss ke depan ketemu Chusin, ketemu Cici juga. Ya repot ya. Agak berat ya untuk bisa bertahan atau setidaknya ngebuka momentum dengan Glorious Pathway-nya. Meskipun secara itemization memang udah ada Radiant Armor, tapi ya damage dari Randy ini masih sangat maksimal karena dia juga gak kepikan sama sekali. 3-0-5 bagi seorang Randy. Ini harus nungguin untuk Versiknya terlebih dahulu sih. Versik punya Legend Sword, mungkin dia akan langsung menuju karena Malefic. Tapi sejujurnya untuk Randy yang udah punya Oracle, dia bener-bener susah banget buat di-kill. Sekalipun harus di-kill ya, ini kayak harus 5-5-nya loh yang menekan ke arah dari Randy. Agar dia bisa kena burst. Anak wibu. Tapi ingat, gak ada tipe burst. Tipenya bener-bener kayak pelan tapi pasti. Dan itu bakal dijawab sekali dengan Vengeance. Serangan dari Rins, DPS. Serangan dari Versik juga begitu. Mungkin ada burstnya sedikit dengan adanya Blade of Despair. Ya. Tapi nggak setajam yang mungkin Marksman yang biasanya kita tahu dengan Trinity. Iya sih, cukup berbeda ya kalau membandingkan antara DPS dan juga burst damage yang bisa diberikan, apalagi untuk sisi gold lanernya juga ngebawain fighter seperti Ruby. Dan kita ngelihat berkali-kali pun Toy dengan inisiasinya ini kadang menangkap ke arah orang yang kurang tepat. Ngebuat justru mereka yang makin terkejar lagi dan harus ditumbangkan. Dan let's see, dengan objektif yang akan muncul sebentar lagi, apakah ini waktunya untuk RRQ bisa melakukan kontes? Ada dia targeting. Yang kita udah sempat lihat dari awal pas draft pick. Kita lihat Ruby. Bagus banget buat ngejawab Joy. Tapi kita belum melihat aksi dari Toy untuk menghentikan Albertnya dari tadi. Dan zone out juga udah mulai lakukan dari berbagai arah ya. Free sih Randy harusnya dan juga Rondo. Ya, kalau RRQ kontes udah pasti EVOS bakal langsung react. Oke, Idok dipaksakan untuk bisa mengeluarkan ke arah satu lagi. Close pathway dan sekarang pertempurannya mendadak terpecah di lapangan Brad. tersebut. Coba lihat apa yang akan Brad. dilakukan dari Real Manipulation. Waduh. Langsung saja memberikan sebuah cover tapi double kill didapatkan pula Brad. oleh Erlan. Bahkan sekarang masih ada Erlan. satu play terakhir Maniak, triple maniak, kill. maniak. Looking for Maniac. Tapi masih ada Kia menjadi korban pula. Triple kill di tangan Erlan, 7 total. Angka keramat yang hari ini kita perbincangkan. Apakah akan menjadi kunci kemenangan dari EVOS karena dipaksa lagi? Konsen to Anjing, kill Abrat, mantap, Brat. berada di Aduh. dalam defensive area. Tapi shutdown pun tercipta. Abrat, Hanya Abrat. menyisakan Versik sendirian. Oh, sendirian. Bukan jadi hal yang baik karena wave ini akan segera masuk lagi. Mantap. Yap, dan dia dipaksakan ke game yang kedua dan langsung ditutup. Satu sama. Membawa kita kepada game yang ketiga. Tidak akan melihat skor mesti untuk Relax salah lagi, satu masih tim. ada subrek. Tapi ini menjadi pembuktian bahwa sang Raja Hutan masih punya ketiga, kekuatan guys, ya, tersembunyi menuju mereka game ketiga. yang akhirnya bisa dikeluarkan di game yang kedua. Wow, pick Ruby yang kita kira awalnya akan merepotkan.